Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fikih muamalah. Ada tiga terminologi penting yang kita coba jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah tasarruf, yang kedua akad, dan yang ketiga wa'ad. Nah, ketiga terminologi ini sangat penting dalam kita memahami fikih muamalah karena ini adalah konsep dasar dan saling terkait ya antara satu dengan lain. Akan tetapi ketiga-tiga konsep ini ada perbedaannya. Nah, ini yang coba kita bahas satu persatu. Kira-kira apa itu tasarruf, kemudian akad dan wa'ad ya. Oke, tasarruf. Tasarruf adalah setiap perilaku yang dilakukan seseorang atas dasar keinginannya yang menciptakan hak dan kewajiban dengan berlandaskan syarak. Nah, di sini tasarruf itu artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya, dan ini bisa umum, bisa segala jenis perbuatan, apakah perbuatan itu mengikat ataupun tidak mengikat. Ya. Nah, karena itu tasarruf ini kemudian dibagi dua, yaitu tasarruf fi'li dan yang kedua tasarruf qauli. Tasarruf fi'li artinya adalah perbuatan, ya, yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar yang menimbulkan akibat hukum. Nah, misalnya kita melakukan jual beli, kita melakukan sewa menyewa, kita memberikan hibah, memberikan hadiah. Nah, ini semua adalah masuk dalam kategori tasarruf fi'li ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dan yang kedua adalah tasarruf qauli. Tasarruf qauli artinya adalah ya perbuatan ini dalam bentuk ucapan-ucapan, ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang yang kemudian ada konsekuensinya, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, keinginan-keinginan ini yang diucapkan itu masuk dalam kategori tasarruf qauli. Seperti misalnya ya saya melakukan jual beli, kemudian saya katakan saya jual, saya beli. Nah, ini masuk bagian dari tasarruf. Nah, tetapi ada perbedaan di sini nanti dengan akad ya, karena ya tidak semua tasarruf itu bisa dianggap sebagai akad ya, tidak semua perbuatan ataupun semua ucapan itu bisa dianggap sebagai sebuah akad ataupun kontrak ya. Akan tapi setiap kontrak ataupun akad itu, nah itu pasti adalah sebuah bisa masuk dalam kategori tasarruf ya. Lalu bagaimana dengan wa'ad? Nah, ini konsep dasar yang kedua. Kita juga sering melihat wa'ad ini dalam ya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ataupun dalam kontrak yang kita tanda tangani ketika kita melakukan perjanjian ataupun mengikat perjanjian dengan bank syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, tapi apa sebenarnya wa'ad ini? Wa'ad ataupun istilahnya itu adalah janji ya. Itu adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak yang lain. Nah, wa'ad ini adalah sebenarnya janji ya, janji yang kita ucapkan untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang lain bahwa kita akan melakukan sebuah perbuatan ataupun sebuah transaksi. Nah, jadi dalam sebuah akad ataupun dalam sebuah kontrak, janji ini penting dalam artian untuk pihak yang bertransaksi dengan kita ada muncul keinginan, ada muncul keyakinan bahwa kita tertarik dengan kontrak ini dan kita berkeinginan untuk melaksanakannya. Akan tapi nanti kita akan lihat di sini bahwa wa'ad ini ataupun janji ini levelnya itu tidak sama seperti akad ya. Ada perbedaan antara wa'ad dengan akad, walaupun kedua-duanya itu mengikat ya ataupun mulzim, akan tapi ada beda levelnya. Nah, muawadah ataupun muawadah ini itu adalah masing-masing pihak saling memberikan janji. Nah, jadi di sini ada wa'ad dari satu pihak, kemudian ada wa'ad lagi di pihak yang lain. Nah, ini kita sebut sebagai mu'adah.
ataupun masing-masing pihak memberikan janji masing-masing untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Nah, jadi janji di sini itu biasanya kita berjanji untuk menghadapi sesuatu di masa yang akan datang ya. Jadi ke depan ya, efeknya itu baru akan terlaksana di depan. Saya berjanji untuk membeli. Nah, maksudnya saya akan membeli pada masa yang akan datang ya. Artinya bukan peristiwa itu tidak terjadi sekarang ya. Kemudian wa'ad ini itu dilakukan oleh satu pihak. Pihak yang lain melakukan wa'ad, ya silakan juga. Tapi wa'ad ini tidak saling terkait ataupun tidak saling mengikat ya. Beda dengan akad. Kalau akad ini ijab dan kabul itu langsung mengikat kedua belah pihak. Tetapi wa'ad ini di satu belah pihak melakukan janji, di pihak yang lain juga melakukan janji, tapi janji itu ya saling berjanji saja, tidak ada proses ikatan ya. Seperti ijab dan kabul. Nah, ini dilakukan oleh masing-masing pihak. Lalu bagaimana hukum wa'ad ini, hukum janji ini ya? Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa janji ini hanya mengikat secara agama, tidak mengikat secara hukum ataupun legal formal, sehingga dapat dituntut di pengadilan. Nah, janji itu adalah janji yang wajib dilaksanakan dalam perspektif agama ya oleh seseorang. Karena ini didasarkan pada firman Allah, wa'ufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji-janji itu, karena janji ini diminta pertanggungjawabannya ya. Nah, jadi agama mewajibkan kita untuk menunaikan janji kita. Tapi secara hukum apakah janji ini mengikat ya seseorang ataupun tidak? Nah, itu tidak mengikat. Ini dalam perspektif mayoritas fuqaha. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan, contohnya di mazhab Maliki, itu mengatakan bahwa janji mengikat secara hukum apabila dikaitkan dengan sesuatu sebab. Nah, dalam konteks ini, apabila kita berjanji dan kita berjanji itu karena ada sesuatu sebab, maka itu sudah statusnya itu sudah wajib ya, wajib untuk ditunaikan dan mengikat secara hukum. Karena ada efek dari menyebutkan janji tadi ya. Jadi saya berjanji misalnya untuk membeli, nah itu kan bagi pihak penjual dia sudah langsung menyiapkan barangnya dan sudah membooking barang tersebut karena kita sudah berjanji ingin membeli ya. Dia menahannya untuk tidak dijual kepada pihak yang lain. Nah, jadi ada efek-efek ataupun implikasi dari janji yang kita sebutkan tadi. Padahal ketika datang nanti pembeli yang lain ingin membeli, mungkin bisa langsung dibeli pada saat itu, tapi karena sudah berjanji dengan kita sudah berjanji ingin membeli, dia akan menahannya. Nah, ketika kita batalkan, nah ini kan akan menimbulkan implikasi kepada si penjual tadi. Nah, karena itu harus ditunaikan di sini dalam perspektif mazhab Maliki karena sudah dikaitkan dengan suatu sebab. Dan ini juga yang menjadi pegangan kepada fatwa DSN MUI ya. Jadi konsekuensi janji itu mengikat kepada pihak yang mengucapkan janji. Ketika tidak dilaksanakan tidak masalah. Ini pendapat secara umum. Akan tetapi pendapat khusus pendapat Maliki dan yang dipegang oleh DSN MUI, janji ini hukumnya itu mulzim, nanti kita akan lihat di sini ya, dan statusnya itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kerugian di pihak yang lain dan pihak yang berjanji tadi harus memberikan ganti rugi. Nah, ini fatwa DSN MUI nomor 85 tentang janji wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Disebutkan di sini ketentuan umum janji wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi ataupun ditunaikan oleh wa'id dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Nah, di sini ada dua ketentuan khusus terkait dengan pihak yang berjanji, wa'id, dan ketentuan khusus terkait dengan pelaksanaan janji tersebut. Ya. Nah, yang pertama, ketentuan khusus terkait dengan pihak yang berjanji, wa'id. Wa'id harus cakap hukum, ahliyatul wujud wal ada. Jadi pihak yang berjanji ini orang yang bisa melaksanakan sebuah hukum dan konsekuensi hukum. Ya.
Anak kecil tidak bisa berjanji. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali ataupun pengampunya. Seperti saya katakan tadi, anak kecil dia berjanji, maka itu nanti dipulangkan kepada walinya, apakah setuju dengan perjanjian tersebut ataupun tidak. Dan yang ketiga, wa'id harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan mau'ud bihi. Nah, jadi janji ini bukan sekedar janji saja, tapi harus ada kemampuan untuk mewujudkan apa yang kita janjikan tadi. Kemudian ketentuan khusus terkait pelaksanaan wa'ad. Nah, wa'ad harus dinyatakan secara tertulis dalam akta ataupun kontrak perjanjian. Nah, jadi ini dalam transaksi keuangan modern, perjanjian-perjanjian ini kita lihat itu masuk di dalam akad yang kita tanda tangani. Jadi itu tertulis dan menjadi dasar kepada pelaksanaan sebuah akad. Nah, yang kedua, wa'ad harus dikaitkan dengan sesuatu syarat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mau'ud. Ini namanya wa'ad bersyarat ya. Jadi sudah dikaitkan dengan syarat-syarat pelaksanaan hal-hal yang dijanjikan, dan selanjutnya mau'ud bihi tidak bertentangan dengan syariah. Nah, kalau kita berjanji yang bertentangan dengan syariah itu dianggap tidak sah. Syarat sebagaimana dimaksudkan dalam angka 2 tidak bertentangan dengan syariah dan mau'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2. Nah, jadi di sini dalam ketentuan fatwa DSN MUI itu disebutkan bahwa memenuhi janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim, ya, artinya mengikat dan wajib dipenuhi ataupun ditunaikan. Kenapa? Karena ini ternyata dalam akad-akad kontrak syariah itu ada banyak sekali wa'ad-wa'ad ataupun janji-janji yang merupakan yang saya pikir itu sebenarnya merupakan bagian dari syarat-syarat akad, ya. Jadi janji-janji ini itu untuk menimbulkan keyakinan kepada pihak yang lain bahwa kita akan melaksanakan apa yang kita janjikan. Nah, kenapa ini penting? Itu juga untuk mengurangi resiko, ya. Resiko gagalnya sebuah akad, gagalnya sebuah kontrak. Jadi wa'ad ini ya untuk meminimalisir resiko-resiko tadi. Contohnya bisa kita lihat di sini dalam fatwa DSN MUI tentang janji jual beli ataupun hibah dalam akad musyarakah mutanakisah. Salah satu wa'ad di situ adalah pihak pertama berjanji untuk menjual seluruh hissahnya secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya. Nah, ini sebenarnya wa'ad, ya. Wa'ad. Jadi dalam akad musyarakah mutanakisah itu masing-masing kan mempunyai hissah ataupun mempunyai bagian-bagian, ya. Nah, para pihak di sini kedua-duanya itu berjanji. Pihak yang pertama berjanji untuk menjual, pihak yang kedua berjanji untuk membeli. Nah, jadi perjanjian ini berlaku di masa yang akan datang ketika sudah selesai pembayaran-pembayaran ini. Jadi ketika sudah selesai itu para pihak akan menunaikan kewajiban dan jual beli kemudian akan terjadi di sini. Nah, kemudian dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik juga demikian, ada janji di situ, ya. Ada janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah, yaitu wa'ad, ya. Nah, apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Ijarah muntahiyah bitamlik itu kan akad ijarah dulu. Nah, di awal akad ijarah itu kita sudah berjanji akan membeli dan akan menjual objek yang menjadi sewa kita tadi, ya. Nah, di akhir masa pembayaran sewa, nah kita baru melaksanakan wa'ad tadi, ya. Pemilik aset menjual asetnya dan penyewa tadi membeli aset tadi. Nah, jadi demikian wa'ad. Nah, terakhir konsep akad, ya. Nah, akad ini sebenarnya nanti akan ada pembahasan khusus, tapi kita perlu sampaikan di sini. Ini konsep dasar, ya. Akad itu adalah ikatan, ar-rabtu, ya. Nah, makna khusus akad itu adalah ijab dan kabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad ataupun ma'qud alaih. Makna umum akad, setiap perilaku yang melahirkan hak atau kewajiban atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun kedua belah pihak.
Secara terminologi, akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah Allah dan Rasulnya yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan arti terminologi saja ya. Jadi akad itu adalah ikatan antara kedua belah pihak. Nah, ini ikatan itu terjalin karena adanya ijab dan kabul. Ya. Ijab itu artinya seseorang memberikan penawaran, kabul artinya pihak yang lain itu menerima. Nah, jadi ketika sudah terjadi ijab dan kabul, maka terciptalah ikatan tadi. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat yang kedua adalah sesuai dengan kehendak syariah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kesepakatan yang kita sepakati, ijab dan kabul yang kita sepakati ini, itu harus juga sesuai dengan kehendak syariah, tidak bisa bertentangan dengan hukum-hukum syariah. Kalau bertentangan dengan hukum syariah, maka ijab dan kabul tadi dianggap tidak sah, tidak ada nilainya. Nah, ijab dan kabul, keterikatan antara dua belah pihak ini baru bernilai kalau sesuai dengan kehendak syariah. Nah, kalau demikian, akan menimbulkan akibat hukum. Nah, akibat hukum ini baru bisa terjadi ketika yang pertama ada terjadinya ijab dan kabul antara pihak yang bertransaksi. Nah, yang kedua, secara vertikalnya itu sesuai dengan kehendak syariah. Kehendak syari ini, ya ini Allah dan Rasulnya ya, tidak bertentangan dengan garis panduan hukum yang ditetapkan dalam syariat. Baru bisa menimbulkan implikasi hukum. Implikasi hukum ini dalam akad jual beli misalnya, nah ada satu pihak menjual, ada pihak yang lain membeli, maka implikasi hukumnya adalah pihak yang menjual itu harus menyerahkan barangnya pada pihak pembeli dan pembeli itu harus memberikan bayarannya ataupun saman ya harganya kepada pihak penjual. Nah, jadi ada terjadi transfer kepemilikan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan implikasi hukum ya. Nah, lalu bagaimana beda ataupun kaitan antara ketiga-tiga hal tadi, antara tasarruf, akad, dan wa'ad. Tasarruf dan akad ini ada keterkaitannya. Tasarruf itu lebih umum daripada akad. Tasarruf ini kan segala perbuatan, segala perilaku, segala ucapan yang dilakukan oleh seseorang, seperti saya sampaikan tadi. Nah, akad itu bagian kecil dari tasarruf ya. Bagian kecil dari tasarruf. Nah, jadi di dalam kitab fikih mawah itu disebut sebagai tasarruf qauli aqdi, ya kesepakatan. Nah, jadi tasarruf yang muncul dari ucapan, nah akad itu ya tasarruf itu, ya tasarruf yang muncul dari akibat adanya ucapan ijab dan kabul tadi. Nah, ya. Jadi akad ini bagian dari tasarruf. Tidak semua tasarruf itu masuk dalam akad, akan tapi akad sudah pasti masuk dalam kategori tasarruf ya. Beda akad dengan wa'ad bagaimana? Akad ini adalah ikatan yang berlaku pada saat diikat, ya. Berlaku pada saat dilakukan. Jadi ketika terjadi ijab dan kabul, maka ikatan itu langsung berlaku pada saat itu, dan implikasi hukum ataupun hak dan kewajiban juga langsung berlaku pada saat ijab dan kabul itu diselesaikan. Jadi efeknya itu segera. Ya. Nah, menepati akad itu wajib hukumnya, wajib dalam perspektif agama dan wajib dalam perspektif hukum. Tidak bisa dibatalkan begitu saja secara sepihak ya. Karena ini urusan dua belah pihak. Dan ketika akad ini sudah diikat, maka hak dan kewajiban itu langsung juga wajib ditunaikan. Lalu wa'ad bagaimana? Nah, wa'ad ini adalah janji. Nah, janji itu kita berjanji untuk sesuatu perkara di masa yang akan datang. Jadi baru akan terjadi di hadapan ketika sudah sampai waktunya ya. Menepati janji, hukum asalnya itu adalah sunnah dan merupakan akhlak mulia.
Akan tetapi kalau seperti dalam fatwa DSN tadi, kalau sudah kita kaitkan dengan suatu sebab ya dalam akad ataupun suatu syarat dalam akad, maka beda status hukumnya itu sudah mulzim ya, sudah mengikat pihak yang berjanji tadi. Jadi ketika kita berjanji di sini, maka janji ini wajib kita tunaikan dalam perspektif agama. Akan tapi dalam perspektif akad-akad ya, kalau kita sudah berjanji karena suatu sebab tertentu dalam transaksi-transaksi ini, maka itu wajib ditunaikan. Kalau kita tidak tunaikan janji tadi dan menimbulkan efek kerugian pihak yang menerima janji kita, maka kita wajib untuk menggantikan kerugian-kerugian tersebut. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya antara akad dengan janji, akan tapi ada sedikit persamaan juga dalam hal ikatan-ikatan tadi ya. Mungkin demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.